balik lagi di channel Hamdalah Project. Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat dan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seraya memohon ridho dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, izinkan kami akan berbagi sesuatu yang mudah-mudahan ini relate dengan kehidupan kita semua sebagai bahan perbaikan untuk menjalani kehidupan kita yang sangat panjang ini. Demi terciptanya rasa persaudaraan Islam yang sesungguhnya, maka kita harus berusaha menjauhkan diri kita dari penyakit-penyakit hati yang merusak persaudaraan tersebut. Inilah hal-hal yang bisa merusak persaudaraan. Yang pertama, buruk sangka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah berkata, "Janganlah kalian berburuk sangka, sebab buruk sangka itu sedusta-dusta ucapan hati. Dan janganlah kamu saling mendengarkan kesalahan, dan janganlah saling memata-matai." Imam Ali bin Abi Thalib berkata, Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, "Janganlah kamu dikalahkan oleh buruk sangka atau suudzon, sebab hal itu tidak meninggalkan maaf di antara kamu dan sahabat." Yang kedua, mengadu-ngadu. Mengadu-ngadu atau namimah akan mendatangkan permusuhan, dan pelakunya akan dilawan oleh orang yang dekat dan akan dibenci oleh orang yang jauh, sebagaimana pada dalil berikut ini. Amirul Mukminin alaihi salam berkata, "Siapa yang berusaha mengadu-ngadu orang, niscaya dia diperangi oleh orang yang dekat dan dibenci oleh orang yang jauh." Hal yang merusak persaudaraan yang ketiga, yaitu tidak melupakan kesalahan orang lain. Sering mengenang kesalahan orang lain kepada kita akan menyayat luka lama dan akan menimbulkan kebencian yang berkepanjangan, dan bahkan dapat membangkitkan dendam kesumat hingga akan menutup kemungkinan untuk merajut kembali persaudaraan. Amirul Mukminin alaihi salam berkata, "Manusia yang menghitung-hitung ikhwan dengan setiap dosa, niscaya akan sedikit sahabatnya." Yang keempat, perdebatan. Berdebat apabila tujuannya jelek, seperti ingin menang sendiri, tidak mau mengakui kebenaran orang lain, atau bahkan merendahkan pribadi orang lain, tentu akan merusak persahabatan. Sahabat yang beriman, Amirul Mukminin alaihi salam berkata, "Orang yang suka mendebat saudara-saudaranya pasti akan sedikitlah jumlah sahabatnya." Yang kelima, ingin diutamakan. Julukan kebesaran, kebangsaan, dan keningratan bagi sebagian orang harus ditiadakan. Sebab manusia itu semuanya sama-sama dari Adam, dan Adam dari tanah, dan manusia yang mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa manusia itu seperti gigi sisir yang sama tingginya, sama warnanya, dan sama pula besarnya dari ujung kiri hingga ujung kanan. Manusia itu semuanya penting. Kalau tidak penting, maka tidaklah diciptakannya. Oleh karena itu, sahabat yang beriman, janganlah kita menuntut orang lain untuk mengutamakan kita, menghargai kita, atau menghormati kita. Sebab dengan demikian itu kita telah menganggap rendah terhadap orang lain, hingga akan menimbulkan antipati dan kebencian. Janganlah kita posisikan diri kita sebagai juragan, sedang orang lain sebagai hamba, sampai-sampai tangan dan kaki kita pun diulurkan untuk diciumi orang-orang yang kita perbudak. Sahabat yang beriman,
Amirul Mukminin alaihi salam berkata, orang yang tidak rela terhadap kawannya kecuali jika kawannya itu mengutamakan dia, di atas dirinya, pasti lama kebenciannya. Yang keenam, hasad. Hasad, iri hati atau dengki sangat merusak persahabatan. Orang yang hasad itu tidak suka kepada kenikmatan yang ada pada orang lain. Orang yang hasad pada hakikatnya tidak rela kepada takdir. Maka tinggalkanlah hasad itu agar tumbuh kecintaan. Amirul Mukminin alaihi salam berkata, dan siapa yang meninggalkan sifat hasad, niscaya akan ada kecintaan baginya dari sisi manusia. Dan juga beliau mengatakan bahwa hasad kepada kawan adalah penyakit kecintaan. Abu Abdillah alaihi salam berkata, persaudaraan yang ada di antara mereka itu membutuhkan 3 perkara. Kalau mereka mau mengamalkannya, jika tidak, maka mereka akan saling merasa paling benar sendiri. Jika tidak, maka mereka akan saling merasa paling benar sendiri dan akan saling membenci. Dan yang 3 perkara itu adalah saling menginsafkan, saling menyayangi, dan meniadakan sifat iri. Yang ketujuh, bengis. Sahabat yang beriman, bengis adalah sifat yang sangat buruk dan merupakan cerminan dari kasar hati. Orang yang punya perangai bengis pasti akan dijauhi banyak orang, atau orang-orang yang dekat dengannya akan disingkirkannya jika tidak